Dodo, ada yang lihat Dodo nggak ya? Dodo, Dodo di mana? Duar, halo. Halo Dodo. Dodo, sini deh aku mau nanya. Nanya apa? Dodo tahu nggak fenomena yang sekarang lagi booming? Itu loh fenomena superbugs. Hah? Superbugs? Bukan Do, bukan serangga superhero, beda lagi. Sini, aku jelasin. Superbugs ini bukan fenomena tentang serangga, tetapi tentang mikroba. Sebelum kita bahas mengenai superbugs, kita kenalan dulu yuk sama teman baru kita. Mikroba sendiri merupakan organisme yang sangat kecil. Untuk melihatnya, kita perlu bantuan alat seperti mikroskop. Mikroba juga dapat ditemukan di berbagai tempat loh, mulai dari rumah kita, lingkungan sekitar kita, makanan sehari-hari, bahkan tubuh kita. Kemudian, sifat dari mikroba juga beragam. Ada mikroba yang bersifat baik, seperti pada proses fermentasi ataupun proses bioremediasi, tetapi ada juga yang bersifat patogen atau berbahaya. Banyak loh kasus infeksi yang diakibatkan oleh mikroba. Tentunya kita semua nggak mau dong terinfeksi dan akhirnya jatuh sakit. Nah, saat ini kita punya yang namanya antibiotik. Melalui penemuannya oleh Bapak Fleming pada tahun 1928, antibiotik menjadi treatment yang digunakan untuk mengatasi kasus infeksi yang diakibatkan oleh mikroba. Sayangnya, mikroba juga bisa resisten loh terhadap antibiotik tersebut. Pada beberapa kasus, mikroba akan mengalami resistensi terhadap antibiotik tersebut. Parahnya, mikroba ini bisa jadi resisten terhadap seluruh antibiotik yang ada. Nah, fenomena inilah yang disebut dengan superbugs. Karena kasus tersebut, fenomena superbugs menjadi perhatian kebanyakan orang, tak terkecuali ilmuwan dan orang-orang medis. Hal ini dikarenakan ketika seseorang terinfeksi oleh mikroba superbugs, treatment menjadi sangat terbatas dan sulit dilakukan. Saat ini, 35.000 kematian dan 3 juta infeksi diakibatkan oleh mikroba superbugs. Nah, salah satu solusi yang diajukan adalah penggunaan senyawa anti-quorum sensing yang dapat mengganggu komunikasi mikroba. Quorum sensing sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi antar sel melalui senyawa molekul yang disebut sebagai autoinducer. Dengan quorum sensing, mikroba dapat mengetahui densitas dari selnya. Ketika berada pada jumlah tertentu, mikroba akan mengalami perubahan ekspresi gen. Quorum sensing sendiri memainkan peran yang penting pada beberapa proses seperti infeksi dan pembentukan biofilm. Dengan menggunakan senyawa anti-quorum sensing, komunikasi mikroba menjadi terganggu dan tidak terjadi perubahan ekspresi gen. Karena dapat mengganggu komunikasi dan menghambat patogenesis dari mikroba, senyawa anti-quorum sensing dapat menjadi salah satu alternatif untuk melawan mikroba, khususnya mikroba superbugs, meskipun tidak secara langsung menghambat pertumbuhannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan dipaparkan desain eksperimen untuk mengidentifikasi senyawa potensi anti-quorum sensing pada produk minyak asiri di Indonesia melalui pendekatan metabolomik. Adapun berikut merupakan poin yang akan dibahas, mulai dari pendahuluan, rancangan penelitian, perkiraan hasil eksperimen, biaya dan anggaran, dan terakhir penutupan. Minyak asiri atau essential oil adalah campuran metabolit sekunder dan senyawa beraroma yang disintesis oleh tumbuhan. Proses pembuatannya sendiri dilakukan melalui proses steaming ataupun hydrodistillation. Komponen yang dapat digunakan untuk pembuatan minyak asiri sangatlah beragam, mulai dari bijinya, daun, bunga, ataupun batang. Lalu, kenapa sih harus minyak asiri? Nah, minyak asiri sendiri sudah dikenal akan aktivitas biologisnya, seperti aktivitas antimikroba. Kemudian, minyak asiri juga memiliki keberagaman senyawa kimia.
Tak hanya itu, Indonesia juga merupakan negara penghasil minyak asiri kedua terbesar di dunia. Dengan diversitas hayat yang tinggi juga, minyak asiri yang diproduksi di Indonesia sangatlah beragam. Oleh karena itu, dipilihlah minyak asiri sebagai objek penelitian. Adapun tujuan dari eksperimen ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menentukan senyawa potensial anti-quorum sensing pada produk minyak asiri Indonesia. Yang kedua, menentukan konsentrasi minimum aktivitas anti-quorum sensing pada produk minyak asiri Indonesia. Hipotesis yang diajukan yang pertama adalah didapatkannya senyawa potensial anti-quorum sensing pada produk minyak asiri Indonesia, dan yang kedua didapatkannya konsentrasi minimum aktivitas anti-quorum sensing pada produk minyak asiri Indonesia. Kemudian, garis besar rancangan penelitian dapat diamati pada bagian yang tertera. Rancangan penelitian dimulai pertama kali dengan melakukan sterilisasi alat dan bahan menggunakan autoklaf. Untuk bahan yang sensitif terhadap suhu digunakan membran filter. Kemudian yang kedua, dilakukan pembuatan medium luria bertani. Untuk komposisinya dapat diamati pada gambar. Selanjutnya, dilakukan persiapan mikroba. Mikroba yang digunakan untuk penelitian ini adalah Chromobacterium violacem, strain ATCC 12472. Nah, strain ini didapatkan dari American Type Culture Collection. Selanjutnya, dilakukan penentuan zona hambat dan zona anti-quorum sensing dengan menggunakan metode agar well diffusion. Terlebih dahulu, disiapkan medium LB yang telah diinokulasikan dengan Chromobacterium violacem. Lalu, dibentuk well dengan diameter 5 mm. Selanjutnya, dimasukkan 20 mikroliter minyak asiri ke dalam well dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah diinkubasi selama 24 jam, dilakukan pengukuran zona hambat. Adapun perlakuan yang digunakan adalah digunakannya 15 jenis minyak asiri yang berbeda, kemudian kontrol positif berupa eugenol dan kontrol negatif berupa DMSO 1%. Setelah itu, dilakukan penentuan konsentrasi minimum. Sebanyak 5 ml kultur ditambahkan minyak asiri dengan beberapa variasi konsentrasi yang tertera pada gambar. Lalu, dilakukan inkubasi selama 24 jam. Kultur yang telah diinkubasi selama 24 jam kemudian dialiquot sebanyak 1,5 ml dan disentrifugasi. Selanjutnya dilakukan dekantasi dan pelet diisolasi yang kemudian ditambahkan 1 ml DMSO 1%, lalu disentrifugasi kembali. Supernatan yang terbentuk kemudian diukur melalui spektrofotometri dengan panjang gelombang 585 nanometer. Kemudian, diukur persentase hambatannya sesuai dengan rumus yang tertera. Lalu, dilakukan penentuan profil senyawa minyak asiri dengan menggunakan gas kromatografi Flame Ionization Detection Mass Spectrometry. Terlebih dahulu, minyak asiri dibuat konsentrasinya menjadi 20% menggunakan heksana. Kemudian, sebanyak 1,5 mikroliter diinjeksikan pada GCEF-DMS dan hasilnya kemudian dibandingkan dengan database. Tahap terakhir adalah analisis multivariat. Profil dari minyak asiri dan hasil zona hambat yang didapatkan kemudian dikorelasi dengan algoritma chemotrick. Lalu, dibuat overview dalam bentuk plot PCA dan juga dibuat grafik OPLS-DA yang dapat melihat kelompok dari minyak asiri. Terakhir, dibuat plus S dan difilter untuk mendapatkan kandidat senyawa anti-quorum sensing. Adapun perkiraan hasil eksperimen yang didapat, yang pertama adalah didapatkannya diameter zona hambat yang ditandai dengan zona bening yang terbentuk pada medium, dan zona anti-quorum sensing yang ditandai dengan zona dengan intensitas warna yang memudar. Kedua, didapatkannya konsentrasi minimum minyak asiri yang ditandai dengan beningnya kultur MIC antimikroba dan warna ungu yang pudar untuk anti-quorum sensing. Selanjutnya, didapatkan pula grafik PCA
sebagai overview yang merupakan hasil algoritma dari Chemotrik. Kemudian yang kedua, didapatkan grafik OPLSDA dengan sumbu X data GCMS dan sumbu Y-nya adalah klasifikasi, sehingga didapatkan kelompok dari minyak asiri. Terakhir, akan juga didapatkan grafik plot S yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan kandidat senyawa anti-quorum sensing. Untuk eksperimen ini, berikut merupakan bahan dan anggaran biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah alat yang digunakan beserta anggarannya. Dengan strip merupakan asumsi bahwa lab memiliki alat tersebut. Nah, sekian pemaparan hari ini. Wah, menarik juga ya episode hari ini. Iya dong. Semoga kasus Superbugs dapat segera ditangani ya. Amin. Kita pamit dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sampai jumpa.